Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, hari ini Pak Agus hanya cerita tentang dunia kita yang berubahnya luar biasa, dan ini kalian yang menikmati ini. Ini generasi kalian, makanya namanya generasi milenial, karena kalian menikmati. Sementara Pak Agus itu adalah pengunjung saja. Generasi Pak Agus itu adalah generasi pengunjung di dunia kalian. Kenapa namanya pengunjung? Karena Pak Agus adalah sebagai, kalau diistilahkan itu digital migran, apa namanya? Kita sebagai pengunjung. Sementara kalian adalah native-nya. Kalian orang-orang milenial. Jadi dunia ini adalah dunia kalian. Oleh karena itu, Pak Agus menyemangatinya dari sisi edukasi. Nah, alhamdulillah kok sejalur itu kemarin ya. Kalian dapat ilmu yang itu terapan luar biasa itu kemarin. Itu yang membuat kita semua terbangun afirmasinya. Jadi kalau semua punya mimpi pasti, tapi mengafirmasikan mimpi, nah itu yang kadang-kadang kita terkendala. Karena apa? Karena kita tidak ada gambaran, tidak ada panduan. Nah, kemarin itu secara konkret itu ada 4 kakak kalian yang melakukan itu. Jadi itu panduan luar biasa itu. Nah, mudah-mudahan Pak Agus, Pak Guru semuanya berharap nanti mudah-mudahan kalian memudahkan perjalanan anak tangga yang kalian tuju. Nah, ini penting sekali ya. Penting sekali supaya kita tidak terjerembab berlama-lama untuk mencari peta. Nah, kita kemarin Pak Agus juga coba, ketika kalian ada yang pernah mestinya kemarin ada yang April kemarin mestinya berangkat ke Istanbul ya Pak Bari ya. Ya, tapi Allah berkehendak lain di mana itu tidak terjadi. Nah, Pak Agus coba penasaran lihat-lihat Istanbul. Nah, kalau lihat YouTube kan bisa ya, tapi Pak Agus lihat dari Google Street, di mana itu juga membuat pemandu buat kita, memberikan gambaran di mana lokasi-lokasi itu seperti apa, benteng Konstantinopel itu seperti apa bentuknya secara real. Karena kalau selama ini kan dua sisi aja ya, maksudnya dalam bentuk foto saja, sementara gambar hidup tidak, walaupun itu semuanya tidak konkret. Nah, kemarin itu kakak-kakak kita memberikan informasi yang konkret. Harapan kita semua mudah-mudahan mempermudah jalan impian kalian. Amin ya. Ini memudahkan jalan kalian. Dan kita bisa melihat, belajar juga di antara mereka itu, bahkan mereka itu adalah generasi yang sama lebih kurangnya dengan kalian, di mana ayah bundanya mensupport untuk mencapai apa yang menjadi keinginan. Yang kedua, ayah bundanya juga punya kontribusi untuk diskusi tentang jurusan yang diambil. Dan lebih dari itu, yang paling utama, yang ketiga, itu kembali kepada kalian, kembali pada kita, kembali pada saya, pada diri kita sendiri. Itu yang namanya kepribadian nantinya. Nah, dari situ Pak Agus coba untuk sampaikan yang kemarin Pak Agus sudah sampaikan ke Pak Bahri. Jadi inilah yang dunia di mana kita semua itu tidak terlepas. Ini buktinya nih, waktu pandemi sekarang ini, dunia maya ini yang betul-betul. Kemarin Pak Agus coba ke bank ya untuk tukar kartu, itu di situ ramai sekali di bank itu. Ramainya bukan orangnya saja, tetapi kebutuhan mereka untuk untuk menggunakan e-banking. Jadi rumahnya banyak sekali orang-orang yang belum menggunakan e-banking dan datang ke situ untuk aktivasi. Nah, ini membuktikan bahwa pandemi ini memberikan hikmah pada kita semua bahwa dunia kita adalah dunia yang seperti ini sekarang. Sehingga maka perusahaan segala macam itu terbantu sekali dengan keberadaan ini. Kita semua terus terang ya Pak Agus, Pak Guru, semua di tugasku ini belajar kita berkomunikasi lewat seperti ini selama pandemi ini kan. Semula awal-awal pekan pertama kita coba-coba, pekan kedua nah lumayan. Nah, sekarang kita jadikan sebagai
pembelajaran jarak jauh kita tidak saling bertatap muka secara fisik, tapi di dalam dunia maya kita saling melihat masing-masing. Nah, ini juga bantuan yang anugerah yang dunia sudah berikan kepada kita. Nah, memang nanti semuanya pasti ada dampak ya, tapi kita coba ambil sisi positifnya untuk kehidupan kita yang lebih baik. Kalau Pak Agus nih bicara tentang ini ya, digital, maka semuanya berbasis digital. Dan ini dunia kalian ini semua. Pak Agus tidak pernah. Pak Agus kenal internet itu tahun 96, ya, email. Kemudian itu cepat sekali berubahnya. Dan itu komputer itu waktu itu masih 412 ya, atau berapa itu? Belum ada Pentium, belum ada iCore. Sekarang kan iCore. Dulu masih seperti itu. Dan itu dulu tombol-tombolnya masih Ctrl A, Ctrl C, Ctrl F. Nah, karena apa? Sistemnya belum maju. Nah, kemudian yang sekarang menguasai dunia digital, siapa namanya tuh, orang Amerika yang kemarin membuat matrikulasi atau membuat deret ukur tentang berhentinya pandemi. Siapa itu namanya? Ivan, tahu nggak? Orang Amerika yang penemu, yang punya Microsoft. Bill Gates. Nah, Microsoft yang itu dunia berubah sekali. Tidak ada akhirnya yang menggunakan Ctrl A, Ctrl C, Ctrl F, itu nggak ada lagi. Karena semua diganti dengan simbol-simbol. Di mana simbol itu berada? Nah, kalau kalian melihat di komputer, layar kalau komputer kalian itu di atas itu seluruh tombol itu punya fungsi. Nah, pertanyaannya kepada kita sendiri adalah apakah semua fungsi yang ada di atas layar kita ini kita pakai atau enggak? Nah, itu harapannya semua dipakai karena itu memaksimalkan cara kerja kita di komputer kita. Sama halnya dengan HP kita. Kemarin sebelum pandemi, HP kita itu kita gunakan hanya untuk chat sama teman dan lain sebagainya, untuk update dan lain sebagainya. Tapi hari ini HP-nya bisa untuk kerja, untuk kalian bisa untuk bertatap muka, untuk pelajaran dan lain sebagainya. Ini peningkatan fungsi yang luar biasa. Itu baru di ranah kita ya, di bagian kita di mana kita sebagai guru dan siswa. Nah, kalau di dunia digital ini luar biasa. Ada yang sekarang jadi viral, ya kan? Memviralkan ini sesuatu yang jadi daya tarik supaya followernya naik. Repotnya itu kembali lagi ke kepribadian, jadi ke jati diri kita. Ketika tidak ada cara untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk, yang terjadi seperti dengan yang di Bandung itu. Kemudian ada juga yang terjadi di daerah mana tuh, Sulawesi. Orang ngaku corona masuk ke rumah sakit, padahal prank ya. Jadi nge-prank aja. Nah, itu udah di luar konteks normatif. Itu yang menjadikan tetap ada norma-norma sosial yang harus dipegang, dan itu kembali kepada kepribadian. Nah, oleh karena itu dalam semua dunia ini maka kepribadian itu, jati diri kita, tata tertib sopan santun itu tetap harus menjadi bagian yang melekat. Kalau enggak, kita akan seperti itu. Jadi kita akan nabrak-nabrak norma sosial. Yang terjadi adalah apa yang sudah dialami oleh 3 anak yang dari Bandung itu, nge-prank sampah ya. Apa yang jangan sampai kita mendapat pelajaran dari hal-hal seperti itu. Jadi kita di sekolah ini belajar dengan di rumah ayah dan bunda juga ngajari kita tentang norma-norma sosial itu yang menjadi batasan kita. Nah, ini juga tak terlepas dari alat komunikasinya yang dipakai. Kemudian, dan ini juga nanti di digital ini melahirkan dan mematikan sekaligus. Melahirkan profesi-profesi yang dulu tidak pernah ada, dan mematikan profesi-profesi atau menumpulkan profesi-profesi yang dulu ada, eksis gitu, berlama-lama, tapi kemudian hilang. Nah, ini yang terjadi. Contoh misalnya ya, jadi ternyata kalau dari sini ada yang nanti peneliti ini nanti juga lahirnya keren karena data-data yang tersedia. Nah, ini juga menjadikan
memungkinkan kita semua menjadi peneliti di rumah. Tidak harus, misalnya contoh, Pak Agus akan meneliti tentang jumlah penyakit corona. Itu kita bisa lihat web dan kita bisa belajar grafik, kemudian kita pelajari hari per hari, perbandingan, kita hitung persentase, dan itu menjadi, kalau misalnya 10 hari ke depan, apa yang akan terjadi. Nah itu, ritme itu yang Pak Agus lihat menjadi hitungan, sehingga analisa Pak Agus dari data yang ada. Tapi jangan seperti yang musikus itu ya, ngomongnya keras terus, tapi akhirnya nggak punya data, malu akhirnya, tapi marah-marah. Nah kita nggak tahu, pasti nanti akan ada ujungnya. Nah itu anak-anak. Jadi sekali lagi, dunia baru kita ini memungkinkan banyak sekali lokasi atau tempat-tempat atau profesi-profesi yang sekarang nggak ada. Contoh misalnya kalau di guru saja, kalian yang belajar bisa ikut BP atau ikut bimbingan belajar ya. Tapi di rumah juga kita bisa berlangganan di ruang guru. Dan sekarang ada kan? Ya. Itu salah satu contoh yang inilah nikmatnya dunia kalian hari ini. Namun untuk sampai ke situ, Pak Agus akan kembali dulu ke sini. Nah, kepribadian. Jadi bagaimanapun semua kembali kepada kita. Semua dunia kita yang akan datang itu kan kembali. Kita nggak tahu ya, yang akan datang itu akan seperti apa. Pasti yakin dari perkembangan yang sekarang ini ada, pasti akan lebih menarik lagi buat kalian. Karena kalian kan ada di dalamnya. Nah, tapi semua kembali kepada kita. Kakak kita yang kemarin cerita, kita bisa belajar bahwa mereka itu orang-orang yang visioner. Jadi orang yang berpikirannya beda. Orang lain mikirin baru sejengkal ke depan, dia sudah, wah saya mau antar benua sudah. Nah mudah-mudahan ini juga menginspirasi kita ya. Kemudian konsisten. Dia itu konsisten memperjuangkan apa yang menjadi impiannya. Nah konsistensi ini ada disiplin, ada komitmen, ada rutinitas yang harus dijalani. Ini konsisten ya. Kalau dalam bahasa agama itu istiqomah. Jadi terus menerus, tidak ada pun terus menerus. Nah, kemudian tidak pernah menyerah. Karena apa? Karena dalam perjalanan hidup kita ke depan itu pasti tidak semuanya akan belok ke kanan, pasti ada belok ke kiri. Akan naik, akan turun. Nah, maka yang paling utama adalah daya tahan, tidak menyerah. Pak Agus kemarin sampaikan antara lain tabah. Ya, tapi itu nggak cengeng, nggak mudah, baper dan lain sebagainya. Semua dihadapi. Nah, terus kemudian pembelajar dan fleksibilitas, punya tidak kaku, maunya sendiri. Ya, kita mesti melihat situasi dan kondisi sehingga kita meyakini bahwa bisa, ini bisa, ini bisa. Ada istilahnya ya, impossible is nothing, itu yang suka ditulis di kaos-kaos itu. Ya, ini kecapakan diri ini menjadi fondamen, menjadi dasar, menjadi fondasi ya untuk perjalanan kita berikutnya, untuk ke situ, untuk ke sini. Jadi fondasinya adalah ini. Oleh karena itu, setiap pagi Pak Agus, Bapak Ibu guru semua itu selalu menanamkan kepada kita semua untuk punya jati diri. Apa misalnya? Disiplin, responsible, dan seterusnya. Ada 10 attitude itu yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu akan menjadi bekal. Daya tahan kita semua akan kuat, tidak mudah putus asa, terus maju ke depan, pantang menyerah, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan seterusnya. Nah, itu semua berangkat pada visi kita, komitmen kita, istiqomah kita untuk mencapai apa yang menjadi impian kita, supaya menjadi afirmasi yang mudah kita akan capai. Nah, kita bisa melakukan itu semua untuk mencapai punya kecapakan seperti itu, kemudian punya skill digital di dunia yang akan datang, maka kita ada 2 jalur pendidikan. Nah, memang untuk digital ini kan dunia baru. Nah, kadang-kadang lembaga sekolah, lembaga formal sampai universitas ini kalah cepat bergeraknya dibandingkan dengan dunia yang nyata. Jadi kalau kita cari misalnya nih Pak Agus
kalau tugasku apa yang bagus, kita semua berperan di sini adalah membuat kalian punya visi dan punya kepribadian untuk mencapai visi itu. Itu yang menjadi dasar. Jadi lebih kalau di dasar nanti sampai SMA itu memperkeras keinginan kalian untuk mencapai, memiliki kecakapan untuk mencapai tujuan yang kalian inginkan. Nanti ketika kalian ingin menjadi sesuatu, maka kalian harus melalui dunia ini nih, pendidikan nih. Apa? Nih, ini UI, ITB, ini menjadi alumni-alumni yang favorit ya kalau di Indonesia, UGM. Kemarin dokter ada yang dari UI, Fakultas Kedokteran, ada yang dari UGM, yang Reza ya. Ada juga sekolah-sekolah swasta. Nah, memang universitas swasta ini biasanya lebih fleksibel, dia merubah jurusan dan atau membuat jurusan dan prodi, program studi yang ingin ditawarkan kepada mahasiswa. Contohnya misalnya yang kakak-kakak kita sering itu masuk itu di mana itu, Kebon Jeruk? Binus. Nah, BINUS ya kalau untuk IT. Tapi tidak hanya BINUS ya, banyak sekali. Kalau untuk menjadi pengusaha itu ada Prasmul, Prastia Mulya. Nah, itu lebih ke bisnis dan itu bisa banyak sekali. Namun demikian, ini meskipun mereka tidak memberikan kepada kita skill atau kompetensi atau kemampuan yang holistik, yang menyeluruh tentang dunia kita yang akan datang, namun demikian ini menjadi penting. Karena apa? Ketika kita nanti bukan jadi pengusaha, ketika kita masuk ke perusahaan-perusahaan multinasional seperti Kak Hafiz kemarin ceritakan, maka ini menjadi pasportnya, ini menjadi identity card-nya untuk kalian masuk. Kalau nggak dari universitas, maka kalian kan hanya mengajukan SMA. Nah, ini akan berbeda. Namun demikian, ini menjadi pintu saja, kunci pintu aja. Ketika kalian sudah masuk ke dunia kerja atau di usia, maka kalian akan diuji lagi pada kompetensi soft skill-nya, kompetensi yang tidak bersifat akademik. Contohnya apa? Nah, kalian bisa dapetin dari ini. Justru di sinilah ini banyak sekali nih pendidikan formal ini yang sampai sekarang tidak ada kelas kita harus masuki, tapi menggunakan webinar. Jadi kita bisa kursus. Untuk dapat channelnya kita bisa bayar dulu. Dan ini kursus ini banyak sekali. Ini seperti yang kemarin dilakukan oleh Pak Bahri ya, sama Bu Putri itu, yaitu menghadirkan para pelaku. Kemudian para pelaku ini menceritakan pengalamannya. Ini menarik sekali. Jadi tidak murni misalnya bagaimana menyalakan komputer atau membuat web, tetapi lebih kepada bagaimana untuk sampai ke situ. Karena apa? Karena keterampilan teknis itu lebih mudah dipelajari dibandingkan visinya. Nah, itu misalnya ya, ini yang ada di Jakarta ya. Nah, misalnya nih, ini ada lingkaran itu mengundang para pengusaha untuk testimoni deh. Gimana sih mereka bisa eksis di dunia seperti ini? Bikin kopi saja kok bisa eksis lah. Itu kakak-kakak kalian juga banyak itu yang bikin kopi itu. Itu bagaimana mereka bisa eksis? Oh, ternyata ada bantuan dari ojol. Ini kan luar biasa nih. Ojol sendiri dapat uang dari situ, kopinya juga dapat uang. Padahal kalau kita datang itu kita hanya beli kopi saja, tapi dengan ojol maka uangnya itu bisa dibagi-bagi itu. Nah, ini kan luar biasa ini. Ini dunia yang ini merupakan lompatan ya untuk di Indonesia sebagai negeri agraris yang tidak semua orang itu seperti Mbah Minto. Kenal Mbah Minto nggak? Yang di Ucud Klaten. Nah, itu kan viral sekali ya. Tidak semua seperti itu. Itu yang membuat para anak muda seperti kalian ini menjadikan dunia digital ini sebagai lahan yang paling subur. Kemudian ada juga mau belajar. Ini juga salah satu, ada juga ini Coursera ya. Ini juga ini lembaga non formal yang memberikan skill pada kita untuk bisa lebih memahami dunia yang digital. Nah,
dunia digital ini juga memungkinkan, misalnya kalau kalian search tentang tugasku Islamic School atau sekolah Islam tugasku, maka nanti di Google Map itu akan kasih itu titik. Nah dari situ kita tinggal titik terus menuju direction. Itu berarti kalau kita berada di Pondok Indah, itu kita langsung bisa dipandu sama GPS. Nah ini kan kemajuan yang luar biasa, sangat maju sekali. Nah kemudian kita di situ kita bisa melakukan apapun dengan lebih mudah, jauh lebih mudah. Ini hambatannya nanti seperti buku cetak, peta cetak itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Apalagi kalau misalnya kita mau bepergian gitu, nggak mungkin kita buka peta untuk menuju ke suatu tempat. Nah ini salah satu yang membuat lapangan pekerjaan yang pencetak buku itu menjadi berkurang, walaupun tetap menjadi kebutuhan. Karena apa? Karena untuk pengutipan, kalau kalian ingin membuat makalah dan sebagainya, ya dari buku itu lebih sahih dibandingkan kalau dari jaringan. Ini contoh itunya ya, perbandingannya ya, sekolah dengan sekolah Mas Eri ya. Kemarin juga kalian mengingatkan bahwa pendidikan formal ini memang sebenarnya tidak murni akan membuat kita sukses di dunia ini, tetapi ini adalah bukti untuk masuk ke dunia. Nah bagaimanapun jadi penting, tapi penting seperti yang kemarin, misalnya untuk menamatkan sebuah pendidikan formal, maka kelulusan yang harus dilakukan. Kalau misalnya di pendidikan dasar itu ada SD, SMP, SMA, kita tidak menamatkan, kita harus mengikuti syarat. Jadi seperti SMA atau seperti SMP atau seperti SD, kita harus itu supaya dapat jasa. Tapi kalau dunia normal itu ya dapat sertifikat ada, tapi nanti yang diuji sertifikatnya, misalnya kalau Pak Agus itu kan di IT kita dulu ada Pak Noval ya, sekarang masih Pak Noval. Nah kemudian ada Pak Nati sekarang yang baru, maka salah satu yang Pak Agus lihat pertama kali sama Pak Ali, ini dari mana sih? Oh dari lulusan komputer. Kemudian ketika kita ketemu di sekolahan, maka kepada Pak Ali kita minta, Pak Ali ini ada yang rusak tolong dibetulin. Nah seperti itu. Nah kalau dulu kakak kalian ada namanya Gibran itu senang sekali dengan komputer. Jadi kalau HP-nya guru ada yang rusak, itu dia betulin tuh. Gibran ini kok HP Pak Gus begini, gimana nih? Nanti ketika dia mentok, dia akan tanya sama Google. Tunggu dulu. Oh rupanya itu ada logika. Jadi logika artinya apa? Logika itu atau cara berpikir itu yang membuatkan impossible is nothing. Ya, jadi itulah sebetulnya dasar berpikir yang kita dapatkan dari proses belajar formal. Sementara yang non formal ini juga kita, oh ini kan caranya begini. Contoh misalnya kalian waktu ujian kemarin kan kita pakai Jet School ya ujiannya, formnya kan pakai Jet School. Nah tapi bagaimana supaya melihat kalian bekerja tanpa kita tahu bahwa kalian bekerja dengan baik, maka kita pakai aplikasi Zoom. Jadi seperti itu. Ini kan sesuatu yang memungkinkan kepada kita semua untuk melakukan hal seperti ini. Justru kita ketika mendapat hambatan. Nah itu kombinasi ya antara pendidikan formal dan pendidikan non formal. Nah oleh karena itu ini yang kemarin disebut oleh kakak-kakak kita, ada yang major, ada yang major sama yang pokok sama yang sekunder itu kemarin. Apa istilahnya lupa Bagus dia sebut. Jadi gini, misalnya ya, Bagus punya teman, anaknya itu kuliahnya di Manado. Kalian misalnya ini salah satu contoh, Manado itu kan lautnya banyak ya. Kemudian kan di situ ada Bunaken. Maka salah satu keterampilan kalau kalian tinggal di sana adalah kalian harus pandai menyelam, belajar menyelam. Untuk apa?
Nah, ketika kalian nanti lulus menjadi dokter, itu kan misalnya ya, kalian di sela-sela praktek itu bisa bantuin turis untuk menyelam gitu. Artinya apa? Artinya kita harus punya skill tambahan selain yang pokok. Jadi selain yang major juga ada yang harus yang kita punya minornya apa? Supaya apa? Supaya multi talent. Nah, seperti Kak Fayo kemarin, akhirnya dia punya rezeki bisa silat. Akhirnya mengajarkan silat. Itu kan sesuatu yang, sesuatu yang meskipun sedikit, meskipun kecil, tapi itu menjadi luar biasa. Karena itu menjadi pembantu untuk atau membantu kita untuk eksis, apalagi kalau masa-masa yang sulit seperti pandemi sekarang ini. Misalnya kalau toko atau apa kan sekarang disuruh tutup, bagaimana mereka? Coba bayangin, kalau di pasar-pasar kan ibu-ibu itu kan nggak gaul sama dunia internet, tapi kalau yang anak muda, maka itu di makanannya di vakum, di plastikin, akhirnya masih bisa dikirim gitu. Ini kan membantu sekali. Jadi sesuatu yang luar biasa dunia ini berkembangnya. Ini kan hari ini. Nggak tahu kalau kalian nanti dewasa seperti apa. Mungkin sekarang Pak Agus masih bisa menikmati ya teknologi yang hadir dari ini. Dan Pak Agus juga ingin menikmati sampai nanti kalian dewasa, teknologi yang akan datang seperti apa. Mudah-mudahan menikmati. Jadi Pak Agus tetap tidak meninggal untuk menikmati. Selama tidak meninggal, Pak Agus bisa menikmati dunia yang ada. Jangan sampai ya Pak Agus belum meninggal tapi Pak Agus sebetulnya tidak bisa menikmati, kan artinya nggak ada gunanya. Bagaimana mindahin channel TV, nggak bisa. Nah itu kan kasihan. Nah, pasti ini nggak mungkin ya kalau untuk anak-anak kalian seusia kalian. Tapi ini menjadi bagian paling menempel, inherent untuk keterampilan kalian. Era digital ini memungkinkan kelasnya seperti ini nih. Jadi kalau dulu, kalau di tugasku itu satu kelas 25 maksimal. Nah ini coba nih, sewa aula ya, satu kelas sewa aula, layarnya gede, semua bisa belajar bersama nih. Seru banget ya nih. Dan ini prodi itu program studi ya. Kalau di fakultas itu ada fakultas MIPA misalnya, nah di dalamnya itu ada prodi. Kalau kita itu bidang studi gitu. Kelas 7, 8, 9 SMP tugasku, bidang studinya apa? Matematika. Kalau di fakultas itu, kalau di universitas itu sudah seperti itu. Yang besar itu fakultas, kemudian di dalam fakultas itu ada program studinya. Nah, bisnis digital ini sekarang menjadi favorit. Tapi kalau kita lihat gambarnya di situ, ilustrasinya, itu kan orangnya orang tua semua itu. Artinya mereka udah eager, ingin sekali untuk belajar seperti itu. Ya. Nah, ini yang Pak Bos ceritain. Jadi era ini menciptakan banyak pengangguran, tapi juga menciptakan profesi yang banyak baru. Nggak ada. Sekali lagi, yang gambar yang kanan ini kan selfie segala macam ya, ngevlog dan ini juga kita harus hati-hati. Kita harus semua, apalagi yang kaitannya untuk umum, itu kita harus memperhatikan norma-norma umum. Kalau enggak, kita akan berhadapan dengan pasal-pasal yang juga ada di masyarakat kita, misalnya pasal pidana atau pasal perdata. Itu kaitannya nanti seperti yang sedang dialami oleh anak-anak muda dari Bandung itu, 3 orang anak muda dari Bandung. Itu jangan sampai lah kita sampai seperti itu, maka memegang erat norma beretika itu pokok sekali, sangat pokok ya. Kalau dalam Islam itu muka masam nggak boleh, jadi harus senyum, kemudian memberi salam, itu luar biasa. Selain luar biasanya kalau Islam itu ya, luar biasanya kita melakukan sesuatu yang baik tapi kita diberi pahala. Ini yang apa namanya, luar biasa di agama kita ini seperti ini. Kuku jangan panjang, karena apa? Karena memotong kuku itu kan sunnah. Nah, ketika mengerjakan sunnah itu imbalannya bukan tampilan, tidak menjadi lokasi untuk penyakit di dalam kuku, tidak hanya itu, tapi upah atau ganjaran dari Allah. Nih ya, ada yang menjadi hilang, ada yang
Kayak misalnya waiters, apa itu yang pelayan toko itu kalau sekarang pandemi ini orang yang paling pertama tidak bekerja. Kenapa? Karena tokonya nggak ada pengunjung dan harus tutup nih. Coba bayangkan. Tapi ketika mereka joinan atau ada platform untuk internet digitalnya, maka mereka tetap sibuk, nggak harus keluar rumah. Ya, seperti itu.